Shalom. Shalom. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Untuk sore hari ini kita sudah bersiap duduk manis. Kita akan sekolah minggu. Siapa di sini yang rindu sekolah minggu? Yang selalu menantikan setiap hari minggu untuk sekolah minggu. Meskipun masih sekolah minggu online, tapi anak-anak masih semangat ya. Semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan setiap minggu sore. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam sekolah minggu sore ini. Saya ajak semua anak-anak kita akan melipat tangan, kita akan awali dengan berdoa dan kita akan angkat satu pujian, mari masuk. Yesus yang baik, kami mengucap syukur, cinta kasih Tuhan melingkupi setiap kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing, bersama dengan keluarga, dan mereka boleh mengambil bagian dalam sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir, di dalam kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita ingat akan satu firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga pada saat ini anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, kita akan duduk manis mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir. Dan saya mengajak anak-anak semua kita akan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Dan ada satu lagu baru yang hendak pemilika ajarkan untuk anak-anak semua. Kita akan belajar bersama-sama ya. Ini menceritakan tentang pahlawan Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi pahlawan Tuhan? Semua mau ya anak-anak Tuhan ya. Kita akan belajar pahlawan Tuhan ada 3, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ada lagunya, kita akan belajar bersama-sama. Semangat ya. Mesak Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani nantang Nebukadnezar. Dengan dapur apinya, jing 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 jing, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Jing 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 jing. Kita ulangi lagi ya. Sadrak, Mesak, Abednego, jing jing jing. 3 pahlawan Tuhan,
berani nantang Nebukadnezar dengan dapur apinya, jing 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 jing, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Jing 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 jing. Mudah ya. Semoga nanti lain waktu kita akan belajar lagi tentang 3 pahlawan Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini menjadi pahlawan yang luar biasa, pahlawan yang selalu membela kebenaran dan taat patuh kepada firman Tuhan. Dan anak-anak di sini juga anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia. Terbukti pada saat ini anak-anak setia di dalam sekolah minggu ini. Dan anak-anak bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Anak-anak sudah mempersiapkan persembahannya. Sudah ya, nah, kita persiapkan dengan baik persembahannya, kita berikan dengan hati yang tulus, sehingga persembahan ini boleh untuk kerajaan Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Persembahan sudah kita kumpulkan, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, matanya merem, kita akan berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat sore hari ini kami boleh mempersembahkan secara khusus yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, bila persembahan ini boleh untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk pelayanan sekolah minggu di GKJ Kerten Surakarta saat ini. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berkati untuk setiap tangan-tangan, anak-anak, orang tua yang sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan juga akan memberkati mereka, melimpahkan setiap berkat-Mu untuk mereka masing-masing saat ini Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, telinga, dan hati untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelum menerima firman Tuhan, saya akan mengajak adik-adik semua, anak-anak semua, kita akan menyanyikan satu lagu, Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Sudah ada yang bisa ya? Sudah ada yang bisa, kalau yang bisa memuji Tuhan dengan lebih semangat, dan yang belum bisa kita akan belajar bersama-sama. Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak Sekolah Minggu.
Anak-anak Tuhan yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka hati untuk menerima firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama. Anak-anak berdoa, kita akan berdoa dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, anak-anakmu sekolah minggu, dan juga untuk orang tua yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan siapkan hati, siapkan telinga kami mendengarkan dan mau memahami, melakukan di dalam setiap kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, ini firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap menerimanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik. Setelah kita memuji nama Tuhan tadi bersama Bu Milka, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan Mas Joko ambilkan dari kitab Perjanjian Lama adik-adik. Ya, kita buka bersama-sama ya adik-adik ya, di dalam Amsal 3. Ya, Amsal 3 ayat yang ke-27 ya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, itu firman Tuhan, cukup satu ayat saja. Adik-adik masih ingat tadi firman Tuhan? Ayo kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mau melakukannya. Ya. Sekarang adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap adik-adik? Siaplah. Siap kan? Siap dong. Ya. Firman Tuhan pada saat ini, Mas Joko mau cerita tentang seseorang adik-adik, tentang anak. Ya. Tentang anak kecil yang kira-kira ya seusia 7 tahun ya. Ya, anak ini pandai cakep ya. Kita berikan nama anak ini siapa adik-adik? Kita panggil anak ini adalah Tom Gembus ya. Kita namai aja Tom Gembus ya. Pada suatu hari ya, Tom Gembus ini gelisah sekali ya. Dia gelisah sekali adik-adik. Gelisah sekali, bingung sekali. Kenapa adik-adik? Ternyata Tom Gembus ini kemarin habis bermimpi. Ya. Mimpinya apa adik-adik? Tahu tidak adik-adik? Kira-kira mimpi Tom Gembus ini ya. Dia gelisah sekali, ya dia nggak bisa tidur, nggak bisa fokus, bingung sekali. Ya. Mimpinya ini yaitu bahwa di rumahnya akan ada tamu spesial, ya, akan ada tamu spesial sekali, ya. Terus dia bingung, bagaimana ini supaya aku bisa menghadapi atau menemui tamu spesial ini ya. Terus dia bilang sama ibunya, Bu ibu, tolong Bu, nanti ibu beli makanan yang enak-enak ya. Yang enak apa Tom? Gembus. Ya biasanya kalau cuma tahu tempe ini tolong ibu beli ayam goreng ya. Sama roti yang enak Bu, pizza ya. Sama dan lainnya pokoknya yang enak-enak dan yang enak-enak Bu. Soalnya akan ada tamu spesial ya. Seperti itu adik-adik. Terus karena ibunya mau pergi ya udah nanti akan nanti ibu siapkan ya gitu adik-adik ya. Terus setelah itu adik-adik tiba-tiba terdengar suara pintu rumah. Tok 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 tok. Ya. Siapa itu? Tok 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 tok. Tom Gembus. Siapa itu? Aku Hari. Aku Nathan. Aku Ayu. Kenapa kamu kesini? Pokoknya buka dulu pintunya ya, gitu ya. Terus setelah dibuka, ada apa kamu semua kesini? Gini Tom Gembus. Ini tadi kan pekerjaannya kan susah sekali di sekolah ya, online lagi.
Kita ke sini tuh mau minta tolong Tom Gembus supaya kamu bisa mengajari aku, mengajari kita-kita untuk apa? Untuk membahas soal-soal ini supaya kita semua dapat nilai baik. Terus adik-adik gimana? Tom Gembus ini berpikir, gimana ya kalau aku nanti mengajari teman-temanku ini, terus nanti tamu spesialku datang, gimana ya aku nggak bisa nemui tamu spesialku. Seperti itu adik-adik. Kira-kira gimana adik-adik? Kira-kira Tom Gembus ini mau nggak mengajari teman-temannya tadi? Kira-kira mau nggak? Maulah ya, mau kan? Mau dong ya. Terus diajari juga, diajari. Singkat cerita sudah selesai ya. Singkat cerita sudah selesai ya. Udah selesai ini. Aku mau pulang. Oh ya udah, terima kasih ya Tom Gembus atas bantuannya ya. Terus adik-adik setelah teman-temannya Tom Gembus tadi pulang, Tom Gembus gelisah lagi ya. Gimana ya tamu spesialku kok belum datang juga ya? Gimana ini ya? Gitu. Terus ketika Tom Gembus tadi mondar-mandir di dalam rumahnya gelisah, tiba-tiba di depan rumahnya adik-adik ada ibu-ibu yang minta tolong ya. Tolong nak, tolong aku, kasihani aku nak, gitu ya. Bersama apa adik? Bersama 2 orang anaknya. Ternyata apa adik? Ternyata ibu-ibu ini tadi dan 2 orang anak ini tadi sudah beberapa kali, sudah berapa lama belum makan. Nak, tolong kasihani ibu nak, bersama anak kami ini anak kami beberapa hari belum makan ya. Terus Tom Gembus tadi berpikir, gimana nih ya? Di rumahku sebenarnya makanannya banyak sekali. Tapi kalau aku serahkan, aku kasihkan kepada ibu dan 2 anak ini, nanti kalau tamu spesialku datang, dia nggak kebagian. Terus gimana nih ya? Dia bingung adik, Tom Gembus tadi bingung. Antara dikasih atau enggak. Kira-kira gimana adik? Kira-kira mau enggak Tom Gembus ini tadi ngasih makanannya kepada ibu dan 2 orang anaknya tadi? Maulah, mau kan? Mau dong ya. Terus dikasih juga ya adik-adik, dikasih juga makanan tadi. Ini ibu, ini makanannya ibu, silakan dimakan dan ini silakan dinikmati. Pokoknya dihabiskan enggak apa-apa, ibu bersama anak. Benar adik, setelah itu ibu tadi bersama 2 anaknya tadi adik, makan dengan lahapnya, dengan kenyangnya ya. Terus terima kasih Hana atas pemberian makanan yang enak-enak dan lezat ya. Seperti itu adik-adik. Terus setelah itu ibu ini pamit pulang ya, pamit pulang dan beberapa makanan yang masih sisa tadi disuruh membawa ibu dan 2 anak ini. Ya. Terus si Tom Gembus ini tadi berpikir lagi adik-adik, gelisah lagi. Dia bingung sekali, bagaimana ini makanannya sudah habis, nanti kalau tamu spesialku datang, bagaimana? Aku nggak bisa ngasih makanan apa-apa. Dia berpikir seperti itu. Ya. Ketika Tom Gembus tadi sedang berpikir, sedang galau hatinya adik-adik, tiba-tiba ada suara, "Rupiah!" Kaget dia, apa itu? Dia lari keluar rumah. Ternyata apa adik? Ternyata salah satu teman Tom Gembus tadi yang minta diajarin tadi ternyata belum pulang, ternyata masih mondar-mandir di depan rumahnya Tom Gembus. Dan pada saat itu dia terjatuh dari sepedanya, tolong Gembus, ya gitu ya. Ternyata karena mungkin dia kasihkan bersepeda ya, sampai apa ya, kaki-kakinya lecet, tangan-tangannya lecet dan luka-luka ya. Terus dengan cekatan Tom Gembus tadi langsung apa adik? Langsung mengobatinya, dibersihin luka-lukanya, dikasih obat ya, obat merah ya, seperti itu. Terus, "Bus, tolong Bus, aku nggak bisa
naik sepeda bus, aku kan nggak bisa pulang bus. Gimana kalau kamu ngantar aku pulang ke rumah? Ya seperti itu adik-adik. Gimana? Ngantar kamu pulang ke rumah? Ya seperti itu toh. Terus Tom Gembus bingung, gimana ini ya? Kalau aku ngantar ini temanku ini pulang ke rumah, rumahnya tak tinggal, rumahku tak tinggal. Terus, lah nanti kalau tamu spesialku datang, gimana ini? Enggak bisa ketemu aku dong. Gimana ini ya? Diantar enggak ini? Ya, dia bingung sekali adik-adik, bingung dan bingung ya. Kira-kira gimana adik-adik? Kira-kira gimana? Kira-kira Tom Gembus ini tadi mau enggak ngantar temannya tadi sampai ke rumah? Hah? Mau enggak? Maulah. Mau kan? Mau dong ya. Langsung adik-adik, langsung tadi diantar pulang, diboncengin ya, diboncengin sama Tom Gembus sampai di rumah ya. Rumahnya cukup jauh ya. Singkat cerita adik-adik, Tom Gembus mengantarkan sampai ke rumah dan dia bilang sama ibu, ini tadi jatuh dari sepeda, jatuh sendiri ya, seperti itu ibu, karena mungkin kurang berhati-hati dalam bersepeda. Terus ibu saya mohon pulang ke rumah ya, karena saya ada tamu sebentar lagi, ya, seperti itu. Terus gimana adik-adik? Setelah itu dia pulang, ya, dia pulang ternyata rumahnya masih sepi. Gimana nih? Rumahku kok masih sepi ya? Rumahku masih sepi. Katanya tamu spesialku akan datang. Sampai sore hari ini kok belum datang dia. Ya dia bingung, dia gelisah. Apa jangan-jangan nanti enggak jadi datang? Seperti itu adik-adik. Ya dia gelisah, dia termenung, dia agak sedikit kecewa. Ya. Ketika dia gelisah, dia termenung, ya dia kelelahan adik-adik. Dia kelelahan terus dia sampai tertidur, ya tertidur pulas. Ya. Ya, ketika tertidur di sebelah situ ya dia bermimpi, ya. Bermimpi, hei Tom Gembus, ya. Hei Tom Gembus, kamu jangan gelisah, kamu jangan khawatir. Aku tadi sudah datang ke rumahmu sebanyak 3 kali, ya. Sebanyak 3 kali. Ya, ketika pada saat itu Tom Gembus bangun, sudah datang, ya. Kira-kira siapa tadi adik-adik? Tamu spesialnya tadi apa ya? Siapa adik-adik? Dialah adalah Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tom Gembus tadi dibangunkan oleh Tuhan Yesus, dan dia dikasih tahu bahwa dia sudah ke rumahnya sebanyak 3 kali. Yaitu pertama yang apa adik? Pertama yang ketika Tom Gembus tadi menolong temannya mengerjakan soal-soal sekolah. Menolong temannya berlatih belajar kelompok bersama. Yang pertama itu. Dan yang kedua, ketika Tom Gembus mau berbagi, mau menolong, memberi makan kepada ibu dan 2 orang anak yang sangat kelaparan sekali. Nah, di situ yang kedua adik-adik. Padahal banyak makanan, tapi Tom Gembus rela diberikan kepada ibu dan 2 orang anak tadi. Dan yang ketiga, yaitu ketika Tom Gembus mau menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Ya, yang jatuh dari sepeda dan mau mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Apa yang bisa kita ambil dari cerita Mas Joko pada sore hari ini adik-adik? Cerita yang boleh kita ambil yaitu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, senantiasa harus selalu berbuat baik, dan berbuat baik. Menolong, dan menolong. Ya, ketika kita selalu berbuat baik, ketika kita mau selalu menolong dengan sesama, maka Tuhan Yesus selalu ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam rumah kita. Bukan sebaliknya adik-adik. Ketika kita bermusuhan dengan teman-teman, ketika kita tidak mau berbagi dengan sesama, maka yang ada di dalam diri kita siapa? Siapa adik?
iblis. Iya, yang ada di dalam rumah kita adalah iblis. Ya. Maka pada saat ini firman Tuhan pada saat ini mengajarkan supaya kita harus selalu berbuat baik, selalu menolong, selalu mengasihi kepada sesama, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, dan kepada semuanya. Sehingga adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam rumah kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan buat adik-adik semua. Kira-kira adik-adik mau enggak berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada semua orang? Mau enggak adik-adik? Maulah, mau kan? Mau dong. Amin adik-adik ya. Kita akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan lipat tangan kita tentukan kepala kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu pada sore hari yang indah ini ialah boleh mengajarkan kami, boleh mengajarkan kepada adik-adik kami, untuk kami selalu dapat berbuat baik, untuk kami selalu dapat tolong-menolong, untuk kami selalu dapat berbagi kepada sesama. Sehingga ya Tuhan, kami mengharapkan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu ada di dalam rumah kami. Tuhan Yesus yang baik hati, berkati Tuhan pada saat ini, kami juga mendoakan buat adik-adik kami semua, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, adik-adik kami yang berada di sekolah minggu GKJ Kerten ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berikan mereka kesehatan, kekuatan, keselamatan, kemampuan. Ya Tuhan, berkati juga Bapa, mereka selalu taat dan patuh akan Engkau. Berkati mereka selalu dekat dengan Engkau. Berkati mereka menjadi pribadi yang selalu takut akan Engkau. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan Bapa untuk orang tua, untuk keluarganya Bapa. Mari Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan kesabaran, kekuatan, kemampuan di dalam mereka merawat, mengasuh adik-adik kami ini, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang setia akan Engkau. Bapa yang di surga, ketika pada saat ini Tuhan, di dalam kami membawakan firman-Mu atau mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, biarlah Bapa sendiri yang mengampuni. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin.